Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wajijin Sari. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan pendekatan analisis konten. Siapa di sini yang sering melihat berita di televisi ataupun membaca secuplik berita dalam surat kabar? Nah, pasti setiap dari kalian mengamati isi atau konten dalam cuplikan berita. Ya, sesederhana itulah analisis konten yang biasanya dilakukan oleh seorang peneliti atau pengamat. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia juga tak dapat terpisahkan dari aktivitas, baik itu dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam aktivitas tersebut kadang-kadang bahkan harus terdokumentasikan, baik itu dalam catatan pribadi maupun media, baik cetak ataupun elektronik. Analisis isi didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold de Lasswell yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis konten atau isi ini biasanya tersedia dalam analisis kualitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita, radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai metode penelitian. Holsty menunjukkan 3 bidang yang banyak mempergunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosio-antropologis sebanyak 27%, komunikasi umum sebanyak 25%, dan ilmu politik sebesar 21%. Contoh analisis isi adalah misalnya kita mengetahui apakah isi konten akun dompet keluarga dalam melakukan strategi komunikasi pemasaran melalui aplikasi TikTok. Pastinya, kalian tentu penasaran dengan analisis konten atau isi khususnya dalam penelitian. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait analisis konten dalam analisis data kualitatif. Bagi kalian yang penasaran, wajib untuk disimak dan diketahui sama-sama. Jadi, pastikan simak baik-baik ya, teman-teman. Jadi, analisis isi ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif. Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada khalayak
yang berbeda, pada khalayak yang berbeda. Khalayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemirsa media yang berbeda. Analisis konten dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Analisis konten tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis konten juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis konten, yang menjadi fokus utama di sini tidak di deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan atau isi muncul dalam bentuk tertentu. Ada beberapa syarat-syarat dalam penggunaan analisis konten yang tentunya harus diperhatikan, yakni data yang tersedia sebagai besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, yang terdiri dari buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, atau manuskrip. Kemudian ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Peneliti harus mempunyai kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Kajian deskriptif dalam hal ini diperlukan untuk mencari tahu isi, sedangkan untuk mengetahui maksud teks dilakukan dengan cara membuat inferensi dan tafsiran berdasarkan konstruk analisis atau analytical construct yang dibangun. Konstruk analisis merupakan patokan atau panduan peneliti tatkala melakukan analisis dan interpretasi terhadap teks agar inferensi dapat dilakukan dengan tepat. Seperti contoh penelitian yang telah saya sebutkan tadi terkait dengan isi konten akun Dompet Keluarga dalam melakukan strategi komunikasi pemasaran melalui aplikasi TikTok. Ini adalah salah satu contoh penelitian analisis konten yang digunakan untuk menganalisis serta memahami mengenai pesan simbolik dalam bentuk seperti dokumen, artikel, karya sastra, dan lainnya yang termasuk data tidak berstruktur. Suatu perkembangan teknologi saat ini telah menghadirkan banyak media yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Semenjak hadirnya internet seolah-olah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mencari informasi, inspirasi, bahkan edukasi. Akbar A pada tahun 2006 mengatakan bahwa internet menjadi sumber informasi sebagai sebuah alat komunikasi dan sebagai alat hiburan, terlebih dengan adanya sosial media yang bisa menghubungkan komunikasi antar personal. Hal ini semakin mempermudah cara berkomunikasi bahkan untuk tujuan bisnis sekalipun. Seperti yang kita ketahui, masyarakat pada era 4.0 banyak memanfaatkan internet untuk kepentingan bisnis. Jaringan internet yang luas mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan pemasaran, promosi, bahkan edukasi. Pemasaran secara online inilah yang kemudian disebut dengan digital marketing. Digital marketing sendiri adalah penggunaan teknologi guna membantu aktivitas pemasaran yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen dengan cara menyesuaikan kebutuhan mereka. Sementara komunikasi pemasaran atau yang biasa kita sebut promosi merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen, saran mengenai perbedaan produk di pasar. Kegiatan komunikasi pemasaran merupakan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan suatu produk, jasa, ide
dengan menggunakan bauran pemasaran yaitu iklan, penjualan tatap muka, promosi penjualan atau sales promotion, hubungan masyarakat dan publisitas, serta pemasaran langsung. Dari komunikasi pemasaran kita mengenal ada yang disebut dengan integrated marketing communication atau integrasi komunikasi marketing, yaitu suatu strategi dalam memasarkan produk atau jasa dengan mengkomunikasikan pesan yang sama di semua saluran pemasaran. Sementara menurut Kotler dan Armstrong, Integrated Marketing Communication atau disingkat dengan IMC merupakan sebuah konsep perusahaan guna mengkoordinasi berbagai macam saluran komunikasi untuk mengirim pesan dengan jelas. Seiring dengan berkembangnya teknologi, bentuk integrasi komunikasi marketing saat ini semakin berkembang seperti public relation, event, direct marketing, social media, web development, sales promotion, advertising, research and strategic planning. TikTok menjadi salah satu media promosi yang digunakan oleh para pengguna pelaku bisnis. Menurut Bulele YN, pada tahun 2020, media TikTok hadir di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkreativitas. Aplikasi TikTok pada saat ini memang sering digunakan sebagai pemasaran digital, misalnya seperti promosi sebuah produk terbaru, produk make up, makanan, bidang pendidikan, dan kesehatan. Bahkan tak sedikit dari lembaga pemerintah pun menggunakan aplikasi TikTok untuk media sosialisasi program. Ditambah lagi dengan adanya TikTok Shop, yakni platform e-commerce untuk berjualan di aplikasi dan ekosistem TikTok. Media ini semakin mempermudah para pelaku bisnis untuk mempromosikan produknya. Akun TikTok Dompet Keluarga ini menjadi salah satu contoh akun TikTok yang digunakan untuk promosi, di mana akun ini menjual dompet dengan memberikan edukasi tentang mengatur keuangan. Dompet yang dijual pun sangat unik, yaitu dompet yang didesain khusus untuk mengatur keuangan. Uniknya, cara akun Dompet Keluarga mempromosikan produk mereka dengan cara soft selling. Salah satunya dengan banyak memberikan edukasi tentang pentingnya mengatur keuangan agar tidak boros, apalagi sampai ke lilit hutang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa TikTok saat ini banyak digunakan sebagai media promosi untuk membangun brand awareness, bahkan melakukan transaksi melalui TikTok Shop. Akun Dompet Keluarga yang menjual produk dompet untuk mengatur keuangan mempunyai cara yang unik untuk melakukan promosi. Penulis sendiri menganalisis lebih dari 50 komen dari 50 konten yang berisikan mengenai iklan produk, storytelling, komedi, testimonial, giveaway, tanya jawab, bonus, dan diskon. Penelitian ini berfokus pada dua bagian storytelling, yakni teks dan foto atau gambar. Seperti sebuah pepatah bahwa satu gambar memiliki 1000 makna. Perwakilan dari gambar sudah mampu menjadi wakil kata-kata yang tidak tertulis atau tidak juga melengkapi konteks. Di beberapa unggahan video TikTok, Dompet Keluarga banyak memberikan edukasi mengenai keuangan, khususnya dalam mengatur keuangan keluarga. Gaya promosi yang dilakukan oleh Dompet Keluarga sangat soft selling. Mereka lebih banyak menggunakan storytelling daripada copywriting. Selanjutnya, dalam dunia marketing, storytelling adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pelanggan lewat cerita, sehingga pelanggan merasa ikut dalam alur cerita tersebut. Storytelling juga berbeda dengan iklan yang terkesan hard selling. Storytelling justru dapat membuat pelanggan tertarik pada ceritanya.
dan ada hubungan emosional yang terbangun dan membuat pelanggan mudah mengingat sebuah brand. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan pendekatan analisis konten. Apabila teman-teman kurang paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like